Desakan pemakzulan atau impeachment terhadap Presiden Joko Widodo menggema di tengah demo yang digelar Persaudaraan Alumni atau PA 212 di depan gedung DPR Kamis ini. Selain menuntut pemakzulan Jokowi, PA 212 juga menuntut pembubaran PDI Perjuangan, menolak RUU haluan ideologi Pancasila, dan meminta agar inisiatornya ditangkap, menolak RUU Omnibus Law, serta menuntut pembatalan Undang-Undang Corona. Khusus RUU Omnibus Law atau RUU Cipta Karya, penolakan juga dilakukan oleh kelompok buruh dan tani. Mereka bersama-sama menggeruduk DPR yang tengah menggelar rapat paripurna. Dalam orasinya, buruh dan petani menolak RUU Cipta Karya yang dinilai akan merugikan mereka. Namun desakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi yang paling menarik perhatian. Terlebih pemerintah telah menolak RUU haluan ideologi Pancasila yang diprakarsai oleh DPR dan sebagai gantinya mengajukan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. DPR juga sudah menunda pengesahan RUU Cipta Kerja. Isu pemakzulan semakin menarik karena langsung mendapat reaksi keras dari istana. Tenaga ahli utama kantor staf presiden, Doni Gahral Adian, menilai tuntutan masa PA 212 sebagai hal yang absurd. Doni mengingatkan pemakzulan di luar proses konstitusional adalah tindakan makar. Sedang Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto, menyebut desakan pemakzulan itu sebagai ungkapan kebencian sehingga pelakunya bisa dipidana. Benarkah meminta DPR menggelar sidang pemakzulan terhadap Presiden sebagai ungkapan kebencian sehingga pelakunya dapat dipidana? Jika melihat konteksnya, ungkapan Bambang Wuryanto terlalu jauh. Presiden adalah jabatan politik dan setiap warga negara boleh mengungkapkan aspirasi politiknya. Terlebih, pemakzulan juga diakui dalam Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mestinya bukan hal yang ditabukan sepanjang disuarakan sesuai koridor hukum dan demokrasi. Kemudian di Pasal 7B juga dijelaskan tata alurnya, yakni melalui proses di DPR dengan mendapat persetujuan dari 2/3 anggotanya. Apabila hal itu tercapai, maka diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jika pihak yang dimakzulkan terbukti melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan, maka MK akan mengabulkan permintaan DPR. Adapun poin penting yang dapat dijadikan dasar pemakzulan adalah berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau pendapat bahwa Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. Tetapi proses akhir pemakzulan tetap ada di tangan MPR. Dengan dasar putusan MK, maka MPR dapat menggelar paripurna pemakzulan. Proses ini akan berbelit karena bukan lagi terkait salah atau benar, namun lebih pada adu kekuatan politik. Artinya, tetap terbuka kemungkinan putusan MK dianulir oleh kekuatan politik di MPR. Pembahasan di tingkat MPR juga sulit terlaksana karena membutuhkan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 3/4 anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari total keseluruhan anggota MPR. Dari paparan di atas, maka desakan pemakzulan tidak lebih hanya igoan, sebab partai pendukung pemerintah saat ini menguasai lebih dari 80% suara, baik di DPR maupun MPR. Jadi, saat ini nyaris tidak ada celah untuk memakzulkan presiden maupun wakil presiden.